Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Farhan SPDI, Eshum MPDI. Saya Indah Puji Lestari akan menyampaikan materi tentang sejarah pendidikan Islam pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Materi ini diperuntukkan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Pendahuluan pendidikan Islam berkembang pesat sejak dinasti Abbasiyah. Munculnya lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu sangat pesat. Sejak lahirnya agama Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam. Pendidikan dan pengajaran Islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa khalifah-khalifah Rasyidin dan masa dinasti Umayyah. Pada permulaan masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar dari ke kota-kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan lewat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah di dalamnya meliputi beberapa hal yang terkait tujuan perkembangan lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan di sekolah-sekolah, serta perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Terjadinya berbagai kemajuan tersebut dipastikan karena didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian teknis, dan pengalaman yang dihasilkan melalui proses pendidikan dalam arti luas. Sejarah mencatat bahwa di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintahan dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para ilmuwan, para seniman, para ulama dapat mengembangkan bidang keahliannya masing-masing serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Tujuan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. 1. Ada tujuan agama dan akhlak. 2. Ada tujuan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, tujuan ilmiah dan kecintaan terhadap ilmu. Yang keempat, tujuan ekonomi dan kedudukan sosial. Yang A, tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik, diajar membaca, menghafal Al-Quran, ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya karena tuntutan agama. Yang B, tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahiliahan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat
yang maju dan makmur. Ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah-madrasah bukan saja ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, bahkan juga diajarkan ilmu-ilmu duniawi yang berfaedah untuk kemajuan masyarakat. Selain itu, ada lagi tujuan pendidikan, ialah cinta akan ilmu pengetahuan, serta senang mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada memperdalam ilmu pengetahuan. Mereka melawat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa mempedulikan susah payah dalam perjalanan yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Di samping itu, ada pula tujuan pendidikan sebagai kaum muslimin, yaitu tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ilmu, seperti tujuan setengah orang pada masa kita sekarang. Lebih lanjut, tujuan tersebut membuktikan bahwa adanya perkembangan cakupan cakrawala pendidikan yang lebih luas karena ditandai dengan bervariasinya tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Rumusan masalah 1. Bagaimana sejarah pendidikan masa Abbasiyah. 2. Bagaimana perkembangan lembaga pendidikannya. Pembahasan. Sebelum timbul sekolah dan universitas yang kemudian dikenal sebagai lembaga pendidikan formal, dalam dunia Islam sebenarnya telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bercorak non-formal tersebut adalah 1. Kutab, yaitu lembaga pendidikan dasar mengajarkan baca tulis dan Al-Quran. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi kutab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam, kutab telah ada di negeri Arab, walaupun belum banyak dikenal. Di antara penduduk Mekah yang mula-mula belajar menulis huruf Arab ialah Sufyan bin Umayyah bin Abdusyams dan Abu Qais bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Keduanya mempelajari di negeri Hira. Selanjutnya, pendidikan istana. Pendidikan istana ini diperuntukkan bagi anak pejabat yang isinya kurikulum khusus sesuai kebutuhan. Timbulnya pendidikan di istana untuk anak-anak para pejabat itu berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu hanya harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di kutab pada umumnya. Tetapi rencana pelajaran untuk pendidikan di istana pada garis besarnya sama saja dengan rencana pada kutab-kutab, hanya ditambah atau dikurangi menurut kehendak para pembesar yang bersangkutan dan selaras dengan keinginan untuk menyiapkan anak tersebut secara khusus untuk tujuan-tujuan dan tanggung jawab yang akan dihadapinya dalam kehidupannya nanti. Selanjutnya, masjid sebagai lembaga pendidikan, tempat halaqah, pusat diskusi, dan perpustakaan masjid. Semenjak berdirinya di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama, dan informasi-informasi lainnya, serta tempat menyelenggarakan pendidikan, baik bagi anak-anak maupun orang-orang dewasa. Kemudian pada masa Khalifah Bani Umayyah,
berkembang fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Para ulama mengajarkan ilmu di masjid, tetapi majelis khalifah berpindah ke masjid atau ke tempat tersendiri. Pada masa Bani Abbasiyah dan masa perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan, tempat pendidikan anak-anak, tempat-tempat untuk pengajian dari ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok atau halaqah, tempat untuk diskusi dan munadharah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Selanjutnya, toko kitab. Di samping sebagai tempat jual beli kitab, toko kitab juga menjadi pusat diskusi ilmiah. Pada permulaannya masa dinasti Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sudah tumbuh dan berkembang dan diakui oleh penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka berdirilah toko-toko kitab. Pada mulanya, toko-toko kitab tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang telah ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Toko-toko kitab tersebut telah berkembang fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjual beli kitab-kitab saja, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya para ulama, pujangga, dan ahli-ahli ilmu pengetahuan lainnya untuk berdiskusi, tukar pikiran dalam berbagai masalah ilmiah. Selanjutnya, rumah ulama. Rumah ulama menjadi tempat khusus yang dihadiri murid yang ingin ilmu secara mendalam. Di antara rumah ulama terkenal yang menjadi tempat belajar adalah rumah Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ali ibnu Muhammad Al-Fasili, Yakub ibnu Hilis, Wazir Khalifah Al-Aziz Billah Al-Fatimiyah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada majelis sastra yang dipelopori oleh khalifah sebagai tempat lomba sastra dan diskusi ilmu. Pada masa Harun ar-Rasyid, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar biasa karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan dan juga mempunyai kecerdasan, sehingga khalifah sendiri aktif di dalamnya. Selanjutnya ada Badi'ah sebagai tempat mempelajari bahasa Arab secara murni dan juga menjaga orisinalitas bahasa. Orang-orang di luar bangsa Arab sering tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz dengan baik, tidak tahu kaidah-kaidahnya, sehingga sering salah mengucapkannya. Bahasa Arab menjadi rusak dan menjadi bahasa pasaran. Oleh karena itu, khalifah-khalifah biasanya mengirimkan anak-anaknya ke Badi'ah-Badi'ah ini untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni, mempelajari pula syair-syair serta sastra Arab dari sumber yang asli. Badi'ah ini dusun tempat tinggal. Selanjutnya ada rumah sakit, tempat praktek kedokteran, juga sebagai pusat penelitian medis. Pada masa jayanya perkembangan kebudayaan Islam dalam rangka menyebarkan kesejahteraan di kalangan umat Islam, maka banyak didirikan rumah-rumah sakit oleh khalifah dan pembesar-pembesar negara. Rumah sakit tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Mereka mengadakan berbagai penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembang ilmu kedokteran dan ilmu obatan atau farmasi. Rumah sakit ini juga merupakan tempat praktikum dari sekolah-sekolah kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit. Tetapi tidak jarang pula sekolah-sekolah kedokteran tersebut didirikan tidak berpisah dari rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam
juga berfungsi sebagai lembaga. Ada perpustakaan Baitul Mal sebagai pusat ilmu, tempat penerjemahan secara besar-besar. Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, buku mempunyai nilai yang sangat tinggi. Buku adalah sumber informasi berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada dan telah dikembangkan oleh para ahlinya. Para ulama dan sarjana dari berbagai macam keahlian pada umumnya menulis buku-buku dalam bidangnya masing-masing dan selanjutnya untuk diajarkan atau disampaikan kepada para penuntut ilmu. Bahkan para ulama dan sarjana tersebut memberikan kesempatan para penuntut ilmu untuk belajar di perpustakaan pribadi mereka. Baitul Hikmah di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid merupakan salah satu contoh dari perpustakaan Islam yang lengkap yang berisi ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, bermacam-macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pada masa itu, dan berbagai buku-buku terjemahan dari bahasa-bahasa Yunani, Persia, India, Kipti, dan Arami. Sistem pendidikan formal madrasah mulai berkembang didukung wakaf dan para penguasa. Faktor berdirinya sekolah yaitu adanya kegiatan halaqah yang mengganggu jamaah, juga kebutuhan ruang belajar yang lebih tertata untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga menjadi diskusi. Sering satu sama lain ada yang terganggu, di samping sering pula mengganggu orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Keadaan demikian mendorong untuk dipindahkannya halaqah-halaqah tersebut ke luar lingkungan masjid dan didirikanlah bangunan-bangunan sebagai kelas-kelas tersendiri. Dengan demikian, kegiatan pengajaran dari halaqah-halaqah tersebut tidak saling mengganggu satu sama lain. Dengan berkembangnya luas ilmu pengetahuan baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak halaqah-halaqah yang tidak mungkin keseluruhannya tertampung dalam ruangan masjid. Pada masa bangsa Turki mulai berpengaruh dalam pemerintahan Bani Abbasiyah untuk mempertahankan kedudukan mereka dalam pemerintahan, mereka berusaha untuk menarik hati kaum muslimin pada umumnya dengan jalan memperhatikan pendidikan dan pengajaran bagi rakyatnya secara umum. Mereka berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah di berbagai tempat dan dilengkapi dengan segala sarana dan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Ada penerjemahan karya Yunani, Persia, India, kemajuan kedokteran, astronomi, matematika. Masa antara tahun 750 sampai 935 Masehi merupakan puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang ditandai dipraktekannya kehidupan Islam yang demokratis sebagai ciri orang beradab. Tindakan penguasa Abbasiyah pada masa-masa awal yang tak mengenal warga kelas 2 berimplikasi pada pemberian kesempatan sama dalam meraih prestasi, khususnya bekerja di pemerintahan dan istana. Itu pada masa Khalifah Al-Mahdi. Berbeda dengan kepemimpinan Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi yang kurang demokratis, absolut, hidup mewah, raja yang menentukan segala-galanya tanpa jelas perbedaan tuan dan budak. Tetapi di sisi lain tampak keberpihakan pada pengembangan ilmu, ekonomi, sosial, budaya, dan
kritik sastra, filsafat, puisi, kedokteran, matematika, dan astronomi berkembang pesat tidak saja di Baghdad, tetapi juga di Kufah, Basrah, Jundabir, dan Haran. Pada masa awal sudah ada sekitar 800 dokter dalam berbagai keahliannya, apoteker, dan kelengkapan kesehatan lainnya. Sementara putranya Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang cinta ilmu. Pada masanya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia memberikan gaji penerjemah-penerjemahnya tokoh-tokoh ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, filosof pertama Islam Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Ibnu Rushdi, dan lain-lain. Di bidang tasawuf dikenal tokoh perempuan yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Selanjutnya ada Abu Yazid Al-Bustami, Husain Al-Mansur atau yang dikenal sebagai Al-Hallaj, dan lain-lain. Masyarakat Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama, faktor politik. Adanya stabilitas pemerintahan, dukungan khalifah terhadap ilmu. Stabilitas pemerintahan, pindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya pada tahun 146 Hijriah. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Khalifah-khalifah Abbasiyah misalnya Al-Mansur banyak mengangkat pegawai. Dukungan khalifah terhadap diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pada tahun 827 Masehi, Mu'tazilah adalah aliran yang menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir pada manusia. Aliran ini telah berkembang dalam masyarakat terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, faktor sosiografi atau faktor sosial budaya. Kemakmuran masyarakat, masuknya bangsa lain ke dalam Islam. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam kemudian menjadi Muslim. Aktivitas ilmiah yang dilakukan oleh kaum muslimin mengantarkan mereka mencapai puncak kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Penerjemahan yang dilakukan dengan giat menyebabkan mereka dapat menguasai warisan intelektual dari 3 jenis kebudayaan, yaitu Yunani, Persia, dan India, yang pada akhirnya kaum muslimin mampu membangun kebudayaan ilmu, baik ilmu agama maupun filsafat dan sains. Fenomena ini menarik perhatian para ahli sejarah kebudayaan Islam karena sebagian besar orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan adalah kaum Malawi, Muslim bukan keturunan Arab atau asalnya Buddha, terutama mereka yang berasal dari keturunan Persia. Kemajuan ilmu pengetahuan itu antara lain a. Kemajuan ilmu agama seperti ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, dan ilmu fikih. Ilmu-ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu pasti, dan geografi. Namun demikian, pada masa awal Abbasiyah, pemikiran pendidikan masih bercampur dengan pemikiran di bidang lain. Seperti kita ketahui, pada masa awal dinasti Abbasiyah ditandai dengan munculnya sejumlah ulama pendiri mazhab fikih. Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, serta ulama tafsir dan sejarawan terkenal seperti Imam At-Tabari. Mereka itu banyak menulis tentang Islam yang digali dari sumber-sumber terpercaya. Di antara yang mereka tulis adalah butir-butir pemikiran pendidikan, meskipun masih bercampur dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi disiplin
mereka. Dan kesimpulannya, pendidikan berkembang pesat pada masa Abbasiyah ditandai dengan integrasi ilmu agama dan umum, juga lahirnya banyak ilmuwan besar. Perkembangan pendidikan Islam dimulai dari lembaga non-formal seperti kutab, masjid, rumah ulama, dan perpustakaan yang menjadi pusat penyebaran ilmu dan pembentukan tradisi keilmuan. Seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan, lahirlah madrasah sebagai lembaga formal yang lebih terstruktur, didukung oleh para penguasa melalui wakaf dan kebijakan politik. Pada masa Bani Abbasiyah, pendidikan dan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaan berkat dukungan politik, kemakmuran masyarakat, serta keterbukaan terhadap berbagai budaya. Ilmu agama dan ilmu umum berkembang secara integratif, melahirkan banyak ulama besar dan menjadikan peradaban Islam menjadi pusat ilmu dunia. Secara keseluruhan, pendidikan Islam berperan besar dalam membangun peradaban maju dan inklusif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.